Salam sehat untuk anak-anak ibu kelas 9. Bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita kembali ke pelajaran selanjutnya, kita akan review kembali pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai struktur. Struktur teks laporan percobaan ada dia dari segi isi dan ada struktur pembangun. Struktur isi sudah kamu pelajari kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke struktur pembangun. Mengapa kita harus belajar mengenai struktur pembangunnya? Sama seperti sebuah pohon, dia memiliki akar, memiliki batang, memiliki daun dan yang lain sebagainya, maka ada sebuah pohon. Nah, sekarang kita masuk ke struktur pembangunnya. Dalam sebuah teks laporan percobaan, ada dia yang namanya judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Keseluruhannya ini harus ada, maka kita sebut dia teks laporan percobaan. Nah, Ibu harap kalian mengerti mengenai struktur teks laporan percobaan. Baiklah, kita lanjutkan untuk saat ini kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Maksudnya, kaidah kebahasaan apa-apa saja yang kita temukan di dalam teks laporan percobaan, bahasa apa saja yang kita jumpai di dalam teks laporan percobaan. Yang pertama, dia memperkenalkan aspek umum atau kelompok kata. Contohnya, transportasi, kendaraan roda 2, kendaraan roda 3 itu merupakan klasifikasi pengelompokan kata. Nah, ini kita jumpai di teks laporan percobaan. Yang kedua, dia memiliki kata tugas, menggunakan kata tugas. Contohnya, ketika, maka, itu merupakan kata tugas yang kita temukan di teks laporan percobaan. Yang ketiga, kaidah kebahasaan yang kita jumpai di teks laporan percobaan adalah kalimat aktif. Kalimat aktif, kalian pasti sudah tahu apa itu kalimat aktif. Ini biasanya kita temukan di teks laporan percobaan. Kemudian selanjutnya, tidak ada urutan waktu, tetapi menggunakan urutan kegiatan. Contohnya, pertama, masukkan bawang merah. Yang kedua, masukkan bawang putih. Nah, itu ada urutan kegiatan. Nah, kaidah yang lain yang kita jumpai biasanya menggunakan istilah teknis atau istilah-istilah di bidang ilmu tertentu. Contohnya, istilah-istilah mungkin kalau dia kita jumpai dalam cara membuat telur asin. Nah, di dalam teks ini pasti kita akan menemukan istilah-istilah yang biasanya digunakan untuk membuat telur asin. Itulah yang dinamakan dengan istilah teknis atau istilah dalam bidang ilmu tertentu. Contohnya kalau dia di dalam bidang kesehatan, bisa saja dia mungkin menggunakan istilah-istilah dalam bidang kesehatan. Injeksi itu istilah dalam bidang kesehatan. Nah, itulah kaidah kebahasaan yang akan kita temukan di teks laporan percobaan. Demikian penjelasan Ibu, semoga anak-anak Ibu mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih.